Selamat pagi teman-teman sekalian. Review buku pagi ini judulnya Talent is Overrated. Talent is Overrated. Talenta itu berlebihan. Ya. Geoff Colvin ini adalah seseorang yang cukup populer, terkenal karena dia adalah senior editor at large dari Fortune, majalah Fortune ya. Jadi ini riset panjang yang membuat dia paham bahwa sebenarnya orang itu menjadi hebat di bidang apapun bukan karena talentanya, Nah, kalau bukan karena talentanya apa? Ini dari buku yang panjang ini ya. Kalau mau disingkat dalam satu kata, menurut saya ya, diambil kristal satu kata adalah deliberate practice, latihan yang disengaja, latihan yang dipaksakan dan diketahui bahwa itu akan membuat kita menjadi hebat. Dia meriset olahragawan hebat ya, yang bermain dengan skateboard ice, orang yang latihan itu punya satu karakteristik yang aneh. Orang yang hebat kelas dunia itu lebih sering jatuh, lebih sering sakit daripada yang tidak. Orang-orang itu memaksakan diri untuk selalu bekerja, belajar, melatih diri dengan sangat luar biasa. Nah, dia cerita tentang bagaimana Chris Rock, ya. Chris Rock ini adalah orang yang lelucon, pemain film juga ya. Dia bilang kalau dia mau main komedi selama 2 jam, latihannya itu berbulan-bulan, ya berbulan-bulan di small clubs atau klub-klub kecil di seluruh dunia. Dan dia latihan, kalau sudah siap baru jalan. Dan setiap satu lelucon itu dia latih dengan berkali-kali mencapai hasil yang paling baik. Nah, latihan itu harus latihan yang disengaja ya. Di sini disebutkan bagaimana seseorang yang awalnya mempunyai karier yang sangat rendah di Procter & Gamble, namanya adalah Jeffrey Immett dan Steve Ballmer. Pada akhirnya 2 orang ini jadi CEO-nya General Electric dan Microsoft ya. Dia menceritakan bahwa di awal karier orang nggak tahu kamu bakal jadi apa, kamu bisa hebat atau tidak. Justru di dalam perjalanannya ini yang menunjukkan Anda bisa atau tidak ya. Contoh saya kasih refleksi saja. Saya tiap hari bisa bikin review buku sudah sampai 106, 110 gitu ya. Apakah saya ini jagoan baca? Selalu orang menganggap Pak Tanadi itu kalau baca itu cepet sebentar aja selesai. Ya itu belakangan, tapi di awal tidak. Saya baca itu sangat pelan gitu ya. Satu buku seperti ini seminggu lah kalau saya baca ya. Kalau saya ngotot 3 hari bisa, tapi kalau enggak seminggu, kadang 2 minggu ya. Tapi lo kok bisa mereview 100 buku ya? Ini karena 20 tahun saya baca buku terus menerus gitu ya. Saya masih ingat di tahun 2002 sampai 2004 ketika saya sedang mengambil MBA di University of Chicago. Itu buku yang datang setiap bulan itu kira-kira segini dikasih ya, Executive Education dari University of Chicago. Mungkin 6 atau 7 buku dengan segala catatan dan lain-lain. Dan teman-teman saya udah pusing, waduh begitu banyak bukunya. Bahkan sahabat baik saya bilang, Pak San, aku selesai kuliah ini nggak mau baca buku lagi, terlalu banyak yang saya baca. Tapi sebaliknya saya setiap bulan di luar buku yang diberikan, saya baca lagi 10 buku kurang lebih. Jadi ngotot sekali dulu ya. Baca itu suatu kenikmatan buat saya. Saya happy ketika membaca ya. Dan itu membuat saya membaca dengan begitu banyak. Kalau Anda masih ingat, saya melakukan Business Wisdom acara di Pas FM ya, mulai tahun 2002, 2003 gitu ya, hampir 20 tahun sudah ya. Itu tiap hari ada Business Wisdom ya, yang 3 menitan. Itu sering berdasarkan buku ya, Satu buku yang saya baca kayak gini, mungkin ada 3 atau 4 saja yang saya pakai untuk Business Wisdom ya. Anda bisa bayangkan ketika itu setiap bulan saya bikin 20-30 Business Wisdom. Berarti untuk mencari di dalam buku saya butuh 5-6 buku. Untuk saya cari yang bagus, begitu bagus saya kasih kode, ini P, ini Pas FM ya. Lalu saya kasih kode, lalu saya tumpuk. Jadi nanti pada saat rekaman saya ambil bukunya, saya lihat, oh ceritanya gini, lalu langsung cerita ya. Sehingga kemampuan bercerita saya jadi kuat. Kenapa? Ya karena saya setiap saat melatih dan melakukannya ya. Sudah lewat dari 10.000 jam yang dikatakan
bisa mencapaikan kita pada satu titik yang sangat mahir ya. 10.000 jam saya sudah lewat di zaman-zaman awal ya. Dan buku ini menceritakan tentang banyak hal ya. Apa saja sih yang membuat orang itu menjadi hebat ya. Yang paling penting dia bilang adalah deliberate practice, yaitu latihan yang disengaja. Dia bilang begini, atlet yang superior bukan karena dia beda, tetapi karena dia melatih dirinya dengan cara yang lebih efektif. Saya ulangi, lebih efektif. Artinya kita belajar dengan metode yang benar sehingga improvement kita terjadi dengan sangat tajam gitu. Ya ini dulu saya sering cerita kalau Anda berlatih badminton ya, Anda sudah bisa main. Untuk jadi juara itu sulit. Karena Anda hanya bermain pada standar saja. Tetapi kalau Anda dilatih dengan orang yang mengerti atau coach yang hebat dengan itu, maka Anda akan cepat maju. Kenapa? Karena Anda dilatih dengan spesifik. Anda dilatih smash-nya. Selalu smash, selalu backhand. Dampaknya apa? Itu akan maju dengan cepat. Artinya, belajar itu harus efektif, harus sesuai dengan target dan tujuan Anda, maunya apa gitu. Kalau tidak, Anda akan sampai pada titik yang, ya saya sudah jadi dosen selama 20 tahun ya begini ini. Kok tidak bisa jadi dosen yang bagus? Kok tidak bisa ngajarnya lebih bagus? Ya karena Anda tidak dilatih secara spesifik, tidak dibuat menjadi hebat di titik itu yang harusnya Anda latih berulang-ulang. Kira-kira arahnya seperti itu. Kita itu harus punya kemampuan untuk paham apa yang harus kita pelajari dengan baik ya. Nah, kalau kita mau melakukan deliberate practice atau latihan yang kita sengaja, yang paling penting itu adalah berada pada zona tidak nyaman. Beritu Anda selalu pada zona nyaman Anda, selalu nikmat dengan seperti ini, Anda tidak maju gitu ya. Tapi begitu Anda melatih diri untuk melakukan sesuatu yang beda ya, maka Anda akan maju ya. Talent is overrated. Orang selalu bilang, oh dia berbakat, dia hebat. Enggak gitu ya. Pak San berbakat baca buku, enggak ada ya, karena saya senang baca buku. Kalau saya tarik mundur lagi ya, waktu SD, SMP, saya ini bacanya Kopingho, saya bacanya Gan KL, saya bacanya Jair Sibutan dari Goantu, semua saya baca gitu ya. Dan itu dengan konsumsi yang sangat cepat. Jadi dulu kalau saya sakit flu atau demam atau apa di rumah gitu ya, waktu saya SMP atau SD ya, itu satu, bukunya Gamak, seperti Kopingho dan lain-lain, itu langsung banyak gitu ya di sebelah ya. Satu hari bisa habis 15-20 buku komik Kopingho yang tidak ada tulis gambarnya itu ya. Lalu hampir semua komik saya baca. Nah, tanpa sadar itu melatih membuat saya apa? Membuat saya kekuatan membaca makin kuat, dan mencintai kegiatan membaca itu. Anak saya Risa pada saat masih kecil, saya ajak ke Gramedia ya. Dia masih ingat itu. Saya bilangin, Risa, kita ketemu lagi setengah jam ya di kasir ya, kamu harus beli 4 buku, harus ya, tidak peduli komik atau apapun ya, asal sesuai dengan usianya dia, biarkan aja dia senang baca dulu. Kalau dia sudah senang baca, lain kali gampang untuk menumbuhkan dia menjadi seorang pembelajar yang lebih baik. Ini buku ini sangat benar. Dia bilang bahwa kita itu adalah hasil dari latihan seharian kita ya. Di dalam organisasi pun, di dalam perusahaan pun, dia bilang bahwa kita harus understand bahwa setiap orang kalau mau dijadikan hebat di dalam perusahaan itu harus di stretch, tarik lebih panjang, kayak karet itu di stretch ya, supaya dia grow gitu. Kalau tidak, dia tidak tumbuh. Dia hanya melakukan apa yang biasa dia lakukan dan dia tidak akan tumbuh menjadi orang yang lebih hebat. Nah, dia bilang ada 2 drive. Drive itu adalah dorongan, motivasi. Satu internal, satu eksternal ya. Eksternal ini perlu adanya coach, adanya orang yang membimbing, adanya hero, adanya role model yang Anda tiru ya. Ini penting karena ini memberikan semangat dari luar. Ketika kita bilang ada insentif ya, ada pemberi semangat, ada peneriak, ayo semangat, itu dari luar. Tapi dari dalam kita juga perlu. Dari dalam ini kita perlu ada secara intrinsik dari dalam kita punya motivasi untuk melakukan itu. Apa yang mengedrive Anda untuk melakukan itu? Ini penting menurut dia. Nah, dia bilang di sini, Mihaly Csikszentmihalyi, ini bukunya Flow ya, yang sering saya ceritakan. Mihaly Csikszentmihalyi itu mengatakan bahwa orang itu ketika dia hanyut, ketika dia masuk di dalam state of doing itu, maka dia tanpa sadar akan menghabiskan waktu yang banyak tanpa merasa lelah. Dan itu penting untuk memotivasi kita bekerja dengan lebih baik ya. Jadi saya kalau lagi serius kerja gitu, lupa waktu gitu. Nah itu yang disebut dengan state of flow. Pada waktu itu, dimensi waktu ini bergeser gitu ya.
Contoh yang paling gampang, 6 bulan ya, kita sudah 6 bulan, kita sudah mengalami pandemi sejak bulan Maret, kira-kira tanggal sekian, sampai dengan sekarang bulan 9 ya, 6 bulan ya. Di awal itu saya bingung, waktu rasanya jalan pelan gitu ya. Tapi ketika saya sudah fokus, saya bekerja 2 kali lebih keras. Setiap pagi bangun jam 4 pagi, saya mulai kerja. Saya tidak kerasa, hari ini tiba-tiba sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan ya. Terjadi, memang ada bosen, pengen jalan-jalan ya. Kemarin saya ke Malang seharian, saya seneng banget tuh, Hotel Tugu ya, harus hati-hati tetap protokol COVID ya. Lalu ngobrol, lalu ke kampus Asia, diskusi tentang bagaimana kita akan menyelenggarakan S2 kita dengan lebih efektif dan lebih baik. Diskusi tentang bagaimana kita bisa lebih memajukan kampus kita ketika masa pandemi ini. Supaya ketika selesai pandemi kita bisa bersaing dengan lebih baik dengan orang lain. Nah, semua ini adalah hasil dari sebuah drive internal ataupun eksternal saya untuk mau melakukan ini. Kadang-kadang hanya karena tidak terima aja. Ini masa pandemi, ayo kita garap supaya kita tidak kalah dengan orang lain. Atau bisa juga ini adalah sebuah drive yang terjadi karena saya merasa, wah orang lain maju, saya juga punya kesulitan, saya harus hadapi gitu, saya harus maju gitu ya. Mungkin juga internal drive saya sebagai pembicara, saya harus bisa menginspirasi Anda untuk mau bekerja 2 kali lebih keras, untuk mau bekerja lebih hebat pada masa pandemi ini. Dan saya tidak bisa mengajarkan kepada Anda kalau saya sendiri tidak mau bekerja lebih keras. Ya, ini yang menarik menurut saya. Jadi tanpa sadar kita semua sudah melakukan apa yang disebut dengan deliberate practice, ya, deliberate practice ya, dan harus dilakukan dengan benar, Kalau tidak, kita akan problem. Kenapa problem? Karena banyak sekali orang ya melakukan sesuatu sudah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan tidak maju, tidak menjadi lebih baik. Ini terjadi pada dosen, terjadi pada sopir ya, yang tetap nyetirnya jelek padahal sudah 20 tahun nyetir. Terjadi pada pebisnis secara umum ya, macam-macam. Tetapi yang penting sebenarnya kita itu bukan dilahirkan dengan talenta. Jadi talenta itu overrated ya. Tidak ada talenta itu ya. Bakat itu ada tapi tidak sebegitunya. Saya ulangi, bakat itu ada tapi tidak sebegitunya. Kita menjadi hebat karena latihan yang berterus-menerus, yang tidak kita sadari, yang berjam-jam ya. Dia menceritakan seorang pemain hoki yang hebat ya, yang latihannya ketika off season, tidak sedang, itu begitu berat sampai nggak berani diumumkan karena takut nanti orang lain meniru dan sakit dan luka gitu. Karena latihannya hebat luar biasa ya. Justru latihan-latihan hebat itulah ya yang membuat kita menjadi hebat ya. Bukan bakat kita ya, tetapi latihan bertahun-tahun tanpa sadar kita lakukan. Kita hidup di dalam latihan itu yang akan membentuk kita menjadi manusia yang hebat. Tentu cara yang benar ya. Misalkan saya dulu kuliah ngambil MBA, saya merasa setelah pulang itu, wah iya ya, saya punya banyak ilmu sekarang. Saya tahu bisnis secara keseluruhan. Mungkin itu juga sesuatu yang penting gitu ya. Lalu ketika Anda sedang melakukan olahraga, melihat pemain top dunia, itu akan memacu Anda berlatih ke cara yang benar gitu. Di dalam kehidupan, apalagi sekarang dengan adanya YouTube, dengan adanya segalanya, kita dengan mudah akan mampu belajar dari mana saja ya. Dan mengasah diri kita menjadi orang yang hebat. Jadi jangan lagi bicara, Pak saya tidak punya talenta di sana, atau Pak saya tidak punya bakat di sana, karena sebenarnya Anda mampu untuk melakukan apa saja ya, yang kira-kira Anda perhatikan dengan sepenuh hati dan kerjakan dengan penuh semangat, kerja, waktu ya. Katanya orang itulah satu-satunya cara untuk membuat kita menjadi hebat. Saya Taradi Santoso, sukses selalu untuk Anda.